Halo semua pendengar setia, selamat datang di podcast Bincang Film Santai bareng gue Raina dan gue Zaidan. Kita di sini bakal kupas tuntas film-film terbaru dan seru dengan sudut pandang kritis tapi santai. Betul banget. Nah, hari ini kita mau bahas film Indonesia yang lagi rame di bioskop, yaitu film Agak Lain karya sutradara Muhadli Aco. Nah, film ini rilis awal tahun 2024 dan langsung mencuri perhatian dengan konsep komedi absurd dan situasi yang nggak biasa. Tapi yang menarik di balik komedinya ada motivasi naratif yang patut kita perhatikan. Iya, motivasi naratif itu kayak alasan di balik setiap tindakan karakter dan perkembangan cerita. Kita bakal coba kupas motivasi naratif di film Agak Lain. Gas nggak? Gasken, langsung aja kita mulai. Jadi, Agak Lain ini bercerita tentang 4 sahabat yang bekerja sebagai penjaga rumah hantu di pasar malam. Awalnya kehidupan mereka santai dan penuh komedi, tapi situasi jadi kacau ketika rumah hantu itu mulai terlibat dalam peristiwa mistis yang aneh. Motivasi mereka itu awalnya bertahan hidup dan menjaga pekerjaan, tapi lama-lama ada elemen persahabatan dan tanggung jawab moral yang muncul. Kalau kita lihat lebih dekat, motivasi naratif di film ini sederhana, tapi ya kuat. 4 karakter utama, Beni, Oki, Boris, dan Jagel sebenarnya cuma mau menjalani kehidupan biasa mereka. Mereka bekerja di rumah hantu untuk cari nafkah. Itu kayak sesuatu yang realistis dan bisa kita relate lah. Iya sih, betul. Tapi ketika situasi berubah menjadi mistis dan absurd, motivasi mereka ikut berkembang. Dari sekedar cari uang, mereka dipaksa untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Ini yang menarik, motivasi awal yang personal berubah menjadi kolektif. Nah, perubahan motivasi ini yang bikin ceritanya bergerak. Makin absurd situasinya, makin kelihatan kalau motivasi mereka juga beradaptasi. Dari takut sama kejadian mistis, jadi berani demi melindungi teman dan pekerjaan mereka. Sebenarnya ada lapisan kritik di sini. Film ini menunjukin bahwa motivasi hidup orang kecil yang cuma mau cari makan kadang bisa terganggu oleh hal-hal di luar nalar. Tapi di saat yang sama, rasa tanggung jawab dan solidaritas justru tumbuh dari situ. Kalau kita bahas motivasi masing-masing karakter, menarik banget ya. Misalnya nih, tokoh Beni, dia bisa dibilang yang paling rasional. Motivasi utamanya ya jelas, dia cuma mau bekerja, terus ya mastiin semuanya aman. Beda lagi sama karakter Jagel, dia cenderung lebih polos dan sering jadi korban keadaan. Motivasi dia lebih ke ikut arus gitu, tapi di balik itu ada dorongan untuk nggak mau ninggalin teman-temannya. Nah, beda lagi nih sama si Boris dan Oki, tapi mereka juga punya peran penting. Motivasi mereka lebih ke humor, tapi justru jadi penggerak cerita yang bikin situasi absurd terasa lebih logis. Nah, disinilah kekuatan penulisan Muhadli Aco. Motivasi setiap karakter terasa realistis dan saling melengkapi. Gak ada yang terlalu dipaksakan, jadi penonton bisa ikut relate sama mereka. Balik lagi soal motivasi naratif, film ini berhasil banget loh. Perubahan motivasi dari personal ke kolektif berjalan begitu alami, dan itu yang bikin penonton tetap terhubung dengan karakter-karakternya. Iya, tapi ada sedikit catatan. Karena fokus utamanya tetap di komedi, beberapa motivasi karakter mungkin terasa kurang digali secara mendalam. Misalnya nih, konflik internal mereka kadang kalah oleh humor yang dominan. Benar, tapi sebagai film komedi absurd, motivasi naratif yang simpel justru jadi kekuatan. Penonton bisa fokus menikmati humor tanpa kehilangan arah cerita. Jadi, Agak Lain berhasil menggabungin motivasi naratif yang kuat dengan elemen komedi. Karakter-karakternya hidup dan setiap tindakan mereka punya alasan yang cukup jelas. Oke, jadi itu dia ulasan kita tentang film Agak Lain karya Muhadli Aco. Motivasi naratif di balik ceritanya bikin film ini lebih dari sekedar komedi absurd. Buat kalian yang udah nonton, coba perhatiin lagi perubahan motivasi para karakter. Siapa tahu kalian bisa nemuin hal menarik lainnya. Jangan lupa follow podcast kita di platform kesayangan kalian. Gue Raina. Dan gue Zaidan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Cuma di Bincang Film Santai. Bye-bye.